Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tugas chapter 3 di mata kuliah AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, di mana tugasnya yaitu di sini ada materi dan juga praktek. Dan di materi ataupun teori di sini yang pertama itu jelaskan apa itu random forest. Random forest sebagai sebutan metode decision tree ataupun metode yang menyerupai pohon pengambilan keputusan, yang dimana gambarnya seperti berikut. Yang kedua yaitu jelaskan cara membaca dataset, kasus, dan artikan makna setiap file. Pertama yaitu download dataset terlebih dahulu, dan data tersebut memiliki ekstensi file bernama .txt dan di dalamnya terdapat kelas ataupun field. Misalnya itu pada jenis burung memiliki file indeks dan angka, di mana indeks berisi angka dan memiliki makna berupa jenis burung. Contohnya seperti itu. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan apa itu cross validation. Cross validation itu suatu metode yang merupakan statistik yang biasanya digunakan untuk penilaian kinerja model serta algoritma. Pada data tersebut dapat dipisahkan menjadi dua bagian subset, seperti data proses, pembelajaran, dan data validasi atau evaluasi. Di soal keempat itu jelaskan apa arti skor. 44% pada random forest dan 27% pada decision tree dan 29% dari SVM. Skor 44% diperoleh dari hasil pengelolaan dataset jenis burung, di mana akan melakukan proses pembagian data testing dan data training, lalu proses dan menghasilkan skor sebanyak 44%, di mana menjelaskan bahwa skor tersebut digunakan sebagai perbandingan dalam tingkat keakuratan. Dan 27% hal ini dikarenakan data yang diolah menggunakan decision tree dibagi menjadi beberapa tree dan lalu disimpulkan untuk mendapatkan data yang akurat. Pada SVM akan memperoleh skor sebanyak 29%. Hal ini dikarenakan data yang dimiliki masih bernilai netral. Lanjut ke soal yang kelima, yaitu jelaskan bagaimana cara membaca confusion matrix dan contohnya memakai gambar ilustrasi sendiri. Di sini confusion matrix atau error matrix yang dapat memberikan informasi perbandingan hasil klasifikasi sebenarnya berbentuk tabel matriks yang menggambarkan kinerja model klasifikasi pada serangkaian data uji yang nilainya sebenarnya tidak diketahui, seperti gambar berikut. Lanjut ke soal yang keenam, yaitu jelaskan apa voting pada random forest disertai dengan ilustrasi. Voting pada random forest adalah sebuah proses pemilihan dari tree yang dimana akan dimunculkan hasilnya dan disimpulkan menjadi informasi yang pasti. Mungkin saya akan menjelaskan dengan singkat, mungkin bisa dilihat sendiri di sini, dan di sini ada gambarnya untuk memperjelas dari apa itu random forest disertai dengan ilustrasi.
Selanjutnya itu lanjut pada praktek, dimana sini suruh menggunakan pandas dan jelaskan arti setiap barisnya. Di sini kayak suruh membuat kode di atas digunakan untuk mengimpor, dimana kayak mengirim library pada suatu pandas. Hasilnya adalah sebagai berikut. Yang kedua sama seperti yang di atas, cuman yang di sini kayak menggunakan apa sih yang pakai kurung kurawal, kalau nggak salah array, atau list, dimana di sini ada list membuat variabel yang bernama laptop dan mengisi data frame-nya. Lanjut yang ketiga, di sini ada kayak menampilkan hasil dari yang tadi di atas, yang berupa kayak grafik yang dimana hasilnya itu seperti gambar di sini. Lanjut keempat, jelaskan program klasifikasi random forest pada bagian Toribab ini. Tunjukkan keluarannya dari komputer sini. Di sini ada suatu shortcode di mana akan menghasilkan seperti ini. Mungkin kurang jelas. Pada source code berikut akan mengembalikan baris teratas dari data frame variabel. Hasilnya seperti ini. Dan pada output berikutnya akan menentukan jumlah kolom dan baris dari data frame. Terus lanjut ke bawah, yaitu melakukan join antar imget dengan imglabels dikarenakan memiliki isi yang sama sehingga akan mendapatkan sebuah data atau ciri-ciri dan data sehingga dikategorikan sebagai supervised learning. Di sini juga ada source code-nya untuk praktek program yang ini dan akan menghasilkan seperti ini. def sama dengan imget2.join. Terus ke bawah, dan di sini ada source code-nya dan sama hasilnya. Dan di praktek yang ini mengecek isi 5 data teratas pada variabel def, dan di sini hasilnya kayak menampilkan 5 data dari variabel def. Untuk mengecek data teratas, di sini kita bisa def label head, di mana kode tersebut untuk memanggil data yang teratas. Lanjut lagi, di praktek yang kali ini menunjukkan hasil prediksi dari random forest. Di sini ada source code clf.fit, df trend, add, df trend label, di mana variabel clf ini untuk training. Di sini menampilkan besaran akurasi, berikut source kodenya dan berikut hasilnya. Bisa dilihat sendiri beberapa source code tersebut, yaitu kayak from scalar, dot matrix, import confusion matrix sebagai data testing, berikut kayak tes program ataupun praktek programnya. Mungkin segitu dulu penjelasan dari chapter 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.